Oke, selamat selamat datang Bapak Ibu di sesi kedua ya, acara sharing bersama Sobat SD episode 2 nih. Ini lebih banyak sepertinya ya, banyak yang dari grup Telegram kayaknya ya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu? Puji Tuhan, mantap. Gimana, yang minggu lalu gimana? Udah ada cuan-cuan nggak? Bumi banyak ya. Toys ya, udah low level banget itu Toys ya. Toys. Yang apa tuh? Yang Toys ya? Oh ya, coba nanti ini ya kita bahas ya. Kita bahas per detail sahamnya. Baik, mungkin ini aja sih. Kalau saya mau nitik beratin lebih ke trading plan kita ya, biar nggak bingung. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu saya udah pernah ikut grup-grup Telegram yang lain, entah berbayar, entah yang masih gratis gitu ya. Cuma kalau ini kan di saya nggak dipungut apa-apa ya, kita sambil belajar, ada trading plan juga yang saya siapkan gitu kan untuk Bapak Ibu terkait ya intinya sih saya pasti siapkan yang terbaik lah. Walaupun memang ada satu dua saham kita yang cut loss ya di luar ekspektasi pasar lah gitu ya, sesuai analisa kan juga pasti ada missnya, tapi ya saya usahakan yang terbaik. Baik, saya coba share dulu untuk Excel. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Ya, kita bahas trading trading plan dulu, habis itu nanti kita mungkin yang kemarin ya yang kita bahas di grup lah. Yang kita diskusikan di grup sama nanti mungkin kalau ada saham-saham yang mau ditanyakan silakan. Baik, ini kita ke trading plan dulu ya. Untuk Excelnya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi dari bulan Agustus kita ada 6 saham yang udah jalan, Bumi sama Wika ya. Aba kita cut loss, TAPG masih hold, Antam Sido hold. Lalu untuk September ini ada 4 saham yang sudah TP juga, ada yang masih hold dan ini masih udah ada yang cut loss juga. Nah, ini yang cut loss kalau era ini karena memang sudah bottom banget ya. Jadi saya ngambilnya low sebenarnya kemarin dan ini ya nggak ada tarikan lagi jadi kena cut lossnya agak dalam ya 474 ya kalau 476 kemarin. Ya agak agak dalam cut lossnya cuma ya nggak masalah ya. Jadi itu resikonya trading. Ya resikonya trading. Jadi ada beberapa saham kan ini saya menyampaikan ya. Ada trading plan, nah Bapak Ibu yang pilih sendiri gitu. Gak ada saya paksa untuk beli ini, beli itu nggak ada. Jadi bahasa saya pun di Telegram kan bagi yang mau masuk. Jadi silakan dipilih. Eh kita coba lihat untuk area buy dulu ya. Apa sih maksudnya area buy 256, 260? Nah, ini sorry Pak Nuryadi saya mute ya. Suaranya bocor, Pak. Oke. Ya, jadi trading plan misalnya 256, 260 gitu kan. Nah, ini kalkulator ya. Ini jadi kalau saya buat trading plan ya saya hitung di sini gitu. Misalnya kayak kemarin ini saya hitung untuk WIM. 540 kita jual 555, oh ini profitnya sekian. Nah, kita ambil contoh misalnya WIM 525 540. Oh, ini harusnya ada Excel lain ya. Excel kemarin itu
Bentar, saya coba copy paste dulu untuk Excel-nya. Jadi kalau ada area seperti itu, ya area beli dan area jual itu disebar ya Bapak Ibu belinya. Dua mana tadi? Saya kok hilang. Area beli untuk WIM 525 dan sampai 525, 530, 535 lagi, 540. Nah, ini disebar Bapak Ibu. Jadi misal modal seperti biasa ya 5 juta dulu lah atau 10 juta gitu. 10 juta. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya? Halo? Oke, saya lanjut ya. 10 juta. Nah, ini disebar kalau misalnya Bapak Ibu pakai presentasi ya bisa. Jadi misal, oke, di sini pembelian pertama kita masukin 20% dulu dana kita. Ini sebenarnya udah saya bahas kemarin ya. Cuma nggak apa-apa kita ini aja 20% kita kalikan 10%. Oke, ada yang join. Ya, ini untuk area pertama nih. Area paling 540 kebalik ya. 540, 535, 530, 525. Nah, ini persentase ke bawah makin lama makin tinggi ya. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Jangan nanti yang paling atas ini paling besar. Nah, terus ini misalnya kita ganti jadi naikin bisa 30% gitu kan. Nah, ini kita copy dulu. Tinggal kita ganti. Ini 30%. Oke. Ini misalnya 40%. Berapa? 20, 50. Nah, ini misalnya juga masih 30 lagi atau 35. Nah, ini paling banyak nih, paling bawah. 45 ya. Kalau di total berapa? Oh, kelebihan. 20, 30, 50, 50, 35. Oh, ininya. 30 juga misalnya ya ini. 10 total berapa? Lebih. Total 25. Ininya 35 berarti. Nah, misal seperti ini ya Bapak Ibu. Ini bisa juga seperti ini. Nah, ini kelemahannya bermain dengan lot sedikit ya. Modal sedikit tipis. Jadi kita untuk pembagiannya ini agak sulit ya untuk average-nya, tapi nggak masalah. Itu kan karena ini ya beda-beda setiap orang lah. Tapi maksud saya ini baru untuk area buy 1 ya. Untuk area buy 1. Nah, nanti di area buy 2 ini sudah harus siap modal yang berbeda lagi Bapak Ibu. Dan kalau bisa modal di sini juga meningkat 20 juta. Oke. Dan ini baru 60. Oh, ini ke 20. 25. Kita ikutin aja sebelumnya dulu ya. 25 dan oke. Nah, ini area buy 2 untuk WIM kita itu di area 500 sampai 515. Oke, 500 sampai 515. Nah, berarti kan gini. Nah, gini ya. Nah, dengan kita punya money management seperti ini,
Harusnya saat nanti kita di area bawah, kita beli lagi, terus dia mantul di support ke area buy satu aja, kita kan harusnya sudah cuan ya, bener nggak? Nah itu bisa kita spekulasikan kalau memang pasar nggak kuat, nah kita bisa jual di area buy satu ini sebenarnya. Jadi area buy 2 ini untuk menyelamatkan kita dari saham yang kita beli di awal ini kan kita area buy 1 untuk WIM itu kan sebenarnya potensi breakout gitu kan. Potensi breakout kalau ada tarikan ya kita bisa ngikut rally. Nah, area buy 2 kalau ini adalah plan kalau dia nggak gagal breakout, dia membal dulu ke support baru rounding naik lagi. Nah, saya coba perlihatkan WIM ya. WIM, bentar, ini belum ganti. Ini kita coba lihat di WIM ya. Sudah muncul Bapak Ibu untuk chart WIM-nya? Sudah ya. Baik. Jadi ini kita review sedikit sekalian aja ya. Nah, WIM ini kan kemarin kita spekulasi buy di sini. Berharap dia bisa lanjut breakout dengan adanya volume yang eh, bertumbuh growth ya, lebih besar daripada sebelumnya dan ada akumulasi yang cukup bagus di saham di bandar lokal maupun bandar asingnya. Nah, ini sekarang kan kondisinya masih di area buy 1. Ini harusnya udah bisa kebeli semua nih tadi. 540 sampai 525. Berarti kalau kita punya harga yang tadi kita beli, simulasikan tadi kita beli, itu kan harusnya kita udah di harga berapa ya? Bentar. Kurang lebih di 530-an lah. Ya, di 530-an atau 534, 533 harusnya dengan harga yang kita punya. Nah, ini kan kita minusnya jadi lebih sedikit nih. Ya, 533 dengan harga sekarang 530 itu kita minusnya lebih dikit. Nah, andai kata besok itu WIM ya drop sampai ke area 500. Nah, ini begitu mantul ke area sini lagi kan kita udah bisa cuan dengan modal yang lebih besar. Makanya di trading plan itu saya selalu sampaikan ada area buy 1, ada area buy 2 yang dimana tujuannya untuk mengantisipasi. Yang antisipasi kalau saham kita ini gagal. Tetapi kalau memang ada yang nggak mau di swing atau maunya fast trade, kalau kondisi area buy 1 itu gagal, ya bisa cut loss dulu terdekat di 520 atau 515. Kalau nggak mau di swing. Tapi kalau mau di swing yang ini plan ya. Nah, karena kalau saya lihat alasannya kenapa sih? Yang penting tuh gini. Saya kasih trading plan sebenarnya tugas Bapak Ibu itu adalah menganalisa lagi kenapa sih kok saya kasih trading plan di area sini. Terus buy 2 kenapa sih saya kasih di area sini. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahamin sebenarnya. Alasannya apa sebenarnya? Yang satu, alasannya adalah ini resisten. Oke, kita harapannya biar nggak ketinggalan. Ini kan kita dikasih kesempatan. Kalau kita breakout, ya kita udah keikut semua nih, udah keangkut. Tinggal area TP-nya sesuai dengan serakan masing-masing kan saya bilang seperti itu ya. Nah, kalau ini gagal, nah ini area support masih sampai 500. Ini kan area supportnya si WIM. Nah, saya makanya sampaikan ini area beli dua kita. Nah, begitu ini contohnya gini ya, kita pakai candle yang ini contohnya seperti ini. Ini kita beli di sini gagal. Dia rounding masuk ke area sini. Dia naik. Nah, ini kan kita udah plus nih. Udah plus. Dia jebol, nah plusnya nambah. Itu sebenarnya fungsinya area buy 2. Oke. Jadi kenapa Pak kok ya ada tengah-tengahnya gini? Ya ini biar sebenarnya bisa kebeli aja. Cuma kalau memang Bapak Ibu mau beli cuma 3 tumpuk atau 2 tumpuk, 2 lapis gitu ya, berarti di
540 atau 535 aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah nanti kalau misalnya di bawah, saya mau beli lagi, saya nggak mau beli di area 525 sampai 15-an, saya nggak mau beli lah, saya mau beli di area 500 sampai 505 aja, ya nggak masalah. Tetap ada resikonya. Apa resikonya? Begitu harga itu nggak kesentuh, dia rounding cuma sampai sini, 520-an, 515-an, Bapak Ibu nggak sempat average down. Nah, Bapak Ibu yang average down, begitu naik, ini cuan. Begitu break, ya cuannya nambah. Gitu. Ya sebenarnya ada plus minusnya lah. Area buy ini diikutin, ada yang enggak ya, ada plus minusnya. Intinya saya di pertemuan sebelumnya sudah sampaikan ya. Trading itu enggak ada yang zero risk. Itu enggak ada namanya hukum di trading itu zero risk, enggak ada. Semua keputusan pasti ada resikonya. Oke? Semua keputusan itu pasti ada resikonya. Tinggal kita mau resikonya berapa besar gitu. Nah, contohnya bumi. Ini contoh nyata. Contoh nyata bumi. Bentar, internet saya lemot nih, hujan. Saya ganti koneksi dulu ya. Contoh nyata ini di bumi sebenarnya. Trading plan saya itu kan kita cut loss di 106.3. Cek-cek, terdengar ya Bapak Ibu? Agak putus tadi, sorry. Putus ini internet saya tipis. Ya, saya ambil contoh bumi. Ini kasus nyata yang di sini kita ada plan di sini ya, tanggal 30-an ini. Cut loss kalau di bawah 163. Nah, ini sebenarnya ya karena low terakhir dan kena Fibonacci ini. Ya harapannya dia rounding di sini. Nah, ada update plan. Update plannya itu kalau konservatif, lebih tahan dengan minusnya, resikonya, ya bisa cut loss di bawah 150. Ini kan dulu support yang saya buat juga, udah lama juga nih. Nah, area sini. Nah, jeleknya biasanya orang ini juga takut. Ya, ada takutnya. Kenapa begitu area ke sini nggak berani beli? Padahal ini potensi area support juga gitu kan. Begitu dia membal, ya pakai barang lama. Jadi cuannya nggak bisa maksimal. Tapi nggak masalah kalau menurut saya. Ya intinya kan cuan gitu. Ya intinya cuan. Dan minusnya, positifnya kalau misalnya beli area, dia nggak beli di area support, ya begitu jebol, ya duitnya nggak terlalu hilang banyak. Pakai duit yang modal di atas saja gitu kan. Nggak nambah lagi duitnya minusnya. Ya jadi ada plus minusnya, sekali lagi ada plus minus. Nah begitu bumi ini di swing, ya begitu dia beli di area bawah, anggapannya ini ada area 2 ya, konservatif tadi CL, dia beli lagi, ngelihat di 155 sampai 153-an ini misalnya beli. Nah begitu harganya terbang, ya dia cuannya nambah lagi. Dia beli di sini udah cuan, beli di bawah cuan, swing, harga average-nya turun gitu. Nah kalau saya kasih trading plan, nah jadi PR kedepannya ya Bapak Ibu, dilihat juga, silahkan dilihat nyaman nggak dengan trading plan saya gitu. Maksudnya adalah, oh beli tadi di WIM 500, wah kayaknya kalau jebol ngeri juga nih ya. Nah itu Bapak Ibu nggak mau masuk pun nggak masalah gitu. Atau Bapak Ibu nggak mau average down lagi di buy 2, ya nggak masalah gitu. Ya, ada risikonya sekali lagi. Nah risikonya sebenarnya kalau di WIM, ya kita ambil contoh WIM aja biar nggak terlalu banyak. Di WIM itu kalau 530, 540 ini tadi kita cuma masuk 1 juta, 10 juta ya, cuma masuk 10 juta, padahal Bapak Ibu udah budgetin tadi 30 juta ya kan, untuk 10 juta beli di area 1, 20 juta beli di area 2. Nah, Bapak Ibu kan belum full muatan nih. Tapi dia terbang habis itu breakout. Ya nggak masalah. Intinya apa? Cuan kan gitu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di sini dibalik 20 juta, ini 10 juta, ya nggak apa-apa. Dengan berharap ini langsung breakout, bisa cuan lebih lebar, nggak apa-apa. Nggak salah juga.
Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah 10 juta, 20 juta, ini adalah untuk memanage risknya menjadi lebih lebih kecil. Tapi belum tentu lebih menguntungkan, ya. Jadi ada plus minusnya, gitu. Saya ambil contoh UNTR. Nah, UNTR ini saya juga ambil, tapi saya belum full muatan. Nah, ini lihat ya, UNTR big akumulasi ya. Cakep banget. Ada yang ikut UNTR nggak, Bapak Ibu? Halo, halo. Ada yang ikut UNTR? Belum ya? Nah, ini UNTR saya juga masuk, tapi saya belum full muatan. Bahkan saya muatan ke satu pun belum kejemput semua ya. Saya baru masuk berapa lot. Nah, ini udah hijau. Nanti kalau breakout, ya nggak apa-apa. Nah, kalau ada breakout, terus ada retest, itu kan kita ada teknik trading lagi ya. Namanya buy on breakout saat sedang retest. Nah, ini bisa nambah muatan lagi nanti. Kasusnya seperti itu. Oke, jadi misalnya nih, oke ini cuan ya gitu ya. Misalkan targetnya kita UNTR tuh di 3.400 ya, next TP2-nya. Next TP2-nya di 3.400, misalnya di sini. Ini anggaplah kayak WIM ya, bayangin kayak tadi WIM. Begitu ini breakout, terus dia retest di support kuat. Ini kan kita bisa masuk lagi berarti. Ini udah jadi support di sini. Nah, itu kesempatan kita kalau misalnya swingnya lebih panjang. Cuma perlu diingat, saya sudah berkali-kali sampaikan, IISG kita ini sekarang lagi kurang bersahabat. Ya, ini kurang bersahabat, jadi goyangannya itu kuat banget. Goyangannya kuat banget, kayak Indi aja nih digoyang-goyang juga ya, sekelas Indi, batu bara. Nah, ini batu bara juga kalau saya lihat masih kuat naik harusnya. Ya, masih akumulasi bandarnya ini masih masih menarik sebenarnya. AK, BKKZ ini masih terus beli. Ya, jadi ada yang punya Indi, mungkin kan trade-nya 2.970 sampai 2.940-an ya untuk B1 ya. Nah, ini masih di sini, masih uji resist ini. Nah, begitu ini terbang, ya belum full muatan, nggak apa-apa gitu. Gak usah disesalin. Tapi misalnya breakout, ya ini breakoutnya kan dia di area 2.700-an lah. Nah, ini breakout 2.970-an. Begitu ini breakout, dia nanti retest lagi ke area situ nggak turun. Nah, ini bisa entry untuk lanjut swing ke sini 3.150. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari analisa saya, ini ada double bottom, ada cup and handle gitu kan, targetnya jauh-jauh. Nah, ini sebenarnya saya optimis kalau ISG kita bisa break ya, break dari harga sekarang yang tanda merah kemarin 7.000 berapa 200-an ya. Itu aja kita nggak pernah tutup di harga 7.200-an. Nah, begitu 7.200-an ISG tutup di atas itu, nah mungkin ini saham-saham bisa rally tipis-tipis. Nyentuh target 1 ya, kayak PTBA, Adro gitu kan udah kena semua tuh. Udah kena semua dan ya kondisinya mereka pun anggot-anggotan di situ, nggak nggak bisa naik lagi kecuali Adro kayaknya. Adro kemarin saya lihat naiknya lumayan. Sorry, internet saya lemot sekali nih. Ya, Adro juga nih anggot-anggotan. Dia terbangnya tinggi nih. Dan ini kan saya post itu Adro tiba-tiba loncat kodok di sini. Ya, loncat kodok, terus dia rounding target 1, nah naik. Nah, ini contohnya nih ya. Ini contoh nyatanya nih Bapak Ibu saat kita beli beli barang dia breakout, dia retest di area target atau kalau kita TP ya, TP1 itu TP2 retest, kalau kelihatan kuat bisa beli lagi gitu. Nah, ini lihat akumulasinya justru makin besar dia. Ya, harganya naik makin besar. Nah, jadi harapannya sih dari Adro yang bisa seperti ini, Indi, terus ITMG, PTBA itu masih masih oke lah, masih bisa lanjut gitu. Ya, jadi
untuk trading plan kurang lebih mungkin seperti itu tujuannya ya Bapak Ibu. Saya kasih area 2 kelihatannya jauh ya tapi ada manfaatnya gitu. Ada manfaatnya dan ada resikonya juga ya. Oke, gimana ya? Saya sebenarnya mau nanya ini sih. Rata-rata untuk Bapak Ibu ini trading di atas 20 juta atau di bawah 20 juta ya? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu. Di atas ya? Ada yang di bawah 20 juta nggak? Di bawah 20 juta. Masih di bawah. Ya. Nggak, jadi gini, saya bukannya untuk membandingkan ya, bukan, tapi tujuan gini. Dengan modal lebih sedikit, yang perlu diperhatikan itu pergerakan kita di dunia saham akan lebih sempit, nggak bisa lincah. Ya, nanti itu benar-benar money manajemennya kalau di bawah 20 juta, tergantung lagi ya, tergantung untuk beli sahamnya apa. Kalau misalnya masih beli saham ABA, masih beli saham yang ratusan lah ya, itu mungkin masih bisa agak lincah dikit. Tapi kalau begitu masuk yang kayak di saham yang kayak Adro atau Indi, ya, itu udah sulit, sulit. Maksudnya sulit ya kadang kita beli 3 lot aja itu udah terlalu banyak gitu. Kadang kita beli 4 lot atau 5 lot. Nah, itu agak sulit untuk money management. Jadi kalau saya sarankan untuk modal di 20 juta, di bawah 20 juta mungkin bisa cari nanti yang rekomnya yang di under seribuan lah gitu. Ya biar apa? Biar money manajemennya bisa jalan. Kalau di atas 1000 atau 2000 ya sekali lagi itu akan lebih sulit. Coba nanti Bapak Ibu terapkan lah. Ya, coba-coba terapin yang dari saya kasih itu. Misalnya WIM tadi 500-an ya. Terus ada kalau UNTR jelas janganlah kalau di bawah 20 juta UNTR tuh nggak bisa dimasukin. Terus apalagi? ABA ya, ABA. Oh atau PNLF. PNLF. Itu masih oke PNLF. Coba bisa dilirik itu ya PNLF. Kemarin watchlistnya dari Pak siapa ya PNLF yang nanya ya. Mantap ini ya. Dan kita trading planin ya masih oke. Nah, kalau saham seperti ini bisa di entry. Pakai money manajemennya ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nggak usah terlalu takut ketinggalan harga. Target di sini 10 juta, belum masuk semua, terus dia udah terbang. Gak apa-apa, syukurin aja, syukurin. Ya. Kenapa? Karena akan lebih logowo. Psikologis kita yang harus dijaga dalam trading. Kalau di episode 1 kita mungkin lebih ngebahas psikologis trading ya. Nah, psikologis trading ya poinnya kemarin money management. Jadi ini kan uang kita. Uangnya Bapak Ibu, uangnya Bu Erlin, uangnya Pak Erlan gitu ya. Itu uangnya masing-masing, bukan uang saya. Saya hanya bisa memberikan eh, inilah bahasanya apa ya? Center di tengah hutan gitu ya. Center di tengah hutan. Oh, ini ada jejak jalannya siapa yang mungkin kira-kira bisa ke sini gitu. Nah, itu kan Bapak Ibu yang nentuin lagi. Nah, jadi jangan sampai kita karena salah masuk entry harga itu kita bisa bisa boncos. Ya, kalau ini PNLF misalnya. Ini kemarin drop ke bawah. Ini area support. Ada yang beli lagi, ya begitu tarikan aja udah cuan. Apalagi kemarin ya bisa sampai 400 gitu. Ya, jadi money management ini penting banget, penting banget. Dan modal itu juga salah satu yang penting karena senjata kita di sini ya modal bukan apa-apa. Ya, ini modal. Dan untuk yang baru masuk, ya ini saya tekankan dengan sangat, jangan pernah memakai fitur peminjaman dari brokernya Bapak Ibu yang dipakai. Ya, jadi misalnya itu saya pernah itu bisa dapat fitur pinjaman itu dari broker saya kurang lebih 700 jutaan. Ya 700 sampai 800 jutaan. Itu kan tergantung modal ya. Jadi broker juga punya resikonya.
modal berapa itu modal semakin besar eh, yang dipinjamkan itu bisa semakin besar juga. Nah, misalnya di bawah 20 juta itu ya paling pinjaman paling maksimal itu paling 80 atau sampai 100 juta lah. Nah, itu pun itu jangan pernah dipakai ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bisa berdampak sangat buruk, ya sangat buruk. Pernah pasar kita, ISG kita itu anjlok karena fund manager itu maksa tarik duitnya dari broker. Jadi ya udah seharian itu merah terus gitu. Nah, itu saya nggak mau sampai ada kejadian di Bapak Ibu gitu. Itu bahaya banget. Walaupun ya beda beda cerita kalau memang sudah pro yang sudah pengalaman, yang mainnya scalping. Ya, scalping itu kan memang enak ya ngambil 1%, 2%. Tapi kalau Bapak Ibu scalpingnya cuma modal 500.000, scalping 2%, dapat berapa sih gitu. Itu capek gitu. Tapi kalau modalnya gede 500 juta, 2% kan udah terasa. Tapi resikonya juga ada. Balikinnya itu kan kalau nggak salah ada bunganya juga kok untuk balikin modal itu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Ya, seperti itu untuk money management. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk money management atau trading plan ini lah? Ya, silahkan. Nggak, kalau margin nggak. Tapi dia ada batasnya beda-beda Pak untuk setiap broker ya biasanya itu. Heeh. Karena dulu teman saya pun pakai margin dipakai swing sama dia. Nah, duit pinjamannya itu sebenarnya dimasukin ke saham yang untung. Sorry, yang rugi. Nah, jadi dia swing rugi, turun harganya. Yang ditarik itu di saham yang untung. Jadi duitnya dia itu dipaksa diambil, tiba-tiba hilang dari portofolio. Tiba-tiba hilang dari portofolio, ya udah padahal besoknya itu terbang lagi. Nah, itu pas zaman-zaman Antam Breeze. Ya tahun 2000 berapa tuh? 18 ya, Antam Breeze. Itu saya ingat betul. 2020 ya, sorry 2020 ya betul. Antam Breeze. Teman saya gitu. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain ya. Jadi saya kurang tahu kalau untuk margin call itu gimana. Cuma teman saya pengalamannya seperti itu. Padahal kan harapannya ngambil yang rugi biar yang untung bisa nutupin gitu kan. Tapi yang enggak, fund manager nggak gitu caranya. Mungkin dilihat yang lebih untung udah tipis-tipis kan sama pinjamannya dia ya ditarik. Itu waktu itu teman saya cuma minjem 10 juta kok. Tapi ya kena tarik gitu. Ya jadi ada resikonya. Jadi kalau baru masuk juga ke dunia saham, ya kayak gitu-gitu coba dipelajarin juga. Ya coba dipelajarin biar apa? Ya biar tahu aja sih. Dan mau nyoba pun nggak masalah. Saya cuma mengingatkan itu ada bahayanya dan risiko. Ya ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya boleh boleh boleh. Nah kalau saya ekor candle. Ya kalau saya ekor candle. Kenapa? Itu ada maknanya. Ya kita pakai candlestick ini kan tujuannya untuk melihat ini rambut-rambut ini. Kalau bapak ibu nggak ngelihat rambut ya pakai aja eh, yang lain gitu kan, yang cuma harga closingan. Nah kalau kita karena kita candlestick ada rambut, nah ini tetap menjadi sinyal kalau buat saya. Coba ini PNLF ya. Ini kan saya tarik dari mana kemarinnya? Saya setting dulu. Soalnya saya tarikan garisnya saya hilangin. Nah, dari sini sampai ke low-nya di sini. Nah, ini low-nya di sini. Ini rambut ya, saya tariknya dari rambut ke rambut. Ini kan valid ya kalau menurut saya ya. Nih, ada resisten di sini dia kepentok. Ya kan? Ada support di sini,
Nah, ini juga dia breakout, ada resisten, jebol break support, jebol. Dia mau nguji lagi nggak kuat nih. Nah, jadi ini valid kalau menurut saya. Ketimbang saya masuk. Ketimbang kita coba tarik dari badan ke badan seperti ini. Nah, kira-kira lebih valid mana? Kalau saya sih lebih valid yang tadi. Walaupun ini juga mirip nih. Nah, ini bisa juga gitu. Cuma kalau untuk jangka jauh dan apa ya, saham IPO, ya saham IPO, saya kan banyak pakai Fibonacci ya, karena saya nariknya dari eh, rambut ke rambut. Gitu. Nah, ini narik Fibonacci pun juga ada aturannya ya, jangan dari mana misalnya Bapak Ibu mau lihat, oh ini dia mau lihat di sini, Bapak Ibu nariknya dari mana? Dari sini terus ke sini atau dari sini ke sini gitu. Nah, itu nggak bisa kayak gitu juga kalau menurut saya. Ini kenapa saya tarik dari sini ke sini ya karena ini high sebelumnya dan low sebelumnya yang terakhir. Nah, ini saya tarik ke bawah itu untuk melihat kalau dia retrace sampai ke atas resistennya di mana. Ini resisten-resistennya. Nah, kalau mau lihat eh, turunnya ya tarik dari bawah ke atas. Di reverse saja, bisa di reverse. Nah, nih di reverse. Ini lihat low-nya ke bawah kemana. Ya, jadi untuk Fibonacci mungkin gitu Pak. Kalau saya ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya feel yang lain nggak masalah. Nggak ada yang benar sekali lagi ya di dunia saham kemarin saya di grup saya sampaikan nggak ada yang 100% benar. Ilmu-ilmu di dunia saham terutama di technical ya nggak ada 100% yang benar. Gitu. Mungkin ini ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut ke itu ya. Kan kemarin saya janji mau bahas yang itu ilmu-ilmu di saham. Mm-hmm. Oh ya, oke. Ini anggaplah nol ya, anggap saya hapus. Nah, ini kan kita kemarin itu trading kan di sini ya, di merah ini. Di merah ini terus ada candle di sini kan, terus baru ditanyakan oleh teman-teman. Nah, ini ya saya lihat dia mau naik. Mantul, kalau mantul kondisinya gimana ya? Saya tarik dari atas ke bawah. Tujuannya untuk apa? Untuk cari resisten gitu. Nah, ini dia breakout, dia tertahan di 400 ini kan. Pas banget ya. Jadi memang ada ininya, ada proses tarikannya gitu. Kalau dari bawah ke atas itu untuk cari target ke bawah. Ya saham downtrend nih, saham downtrend apa misalnya kayak kemarin era atau apa itu ya. Nah, itu kita carinya dari bawah ke atas, cari high low sebelumnya atau cari wave sebelumnya. Itu bisa juga. Kan kalau saham turun kan pasti waving ya. Waving. Nah, itu cari dari low ke high terdekat untuk tahu targetnya. Seperti itu mungkin Pak. Ya. Ada lagi? Gak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut yang kemarin. Yang support resisten itu sebenarnya terbentuk dari apa sih? Ya, orang bilang support itu adalah tempat harga mantul suatu saham. Betul ya. Resisten itu adalah gampangannya itu atap dari suatu saham. Atap rumah atau atap gedung yang kalau kita mau naik itu kejedot gitu. Terus kalau nggak kuat turun lagi. Itu terbentuk dari apa? Nah, itu adalah terbentuk dari psikologis sebenarnya. Oke, dari psikologis setiap orang. Dan tentunya menurut saya itu terbentuk dari psikologis orang yang paham
akan trading saham. Kenapa? Ya karena orang cenderung akan eh, membeli di area support. Yang dimana menyebabkan dengan semakin banyak kita membeli di area support, harga itu kan semakin bisa naik. Oke, kalau kita mungkin antri belinya. Tapi kalau bandar ya beli di support ya mungkin di HK. Nah, harganya akan naik. Nah, saya ambil contoh kayak waktu itu saham saya lupa. Jadi ada saham itu bentukannya candle doji, doji aja nih, tipis gini. Tapi ini orang jualannya bisa miliaran. Ya, di candle doji yang cuma sekecil ini bisa sampai 30 miliar transaksinya. Yang jual maksimal ya. 20 miliar ke atas. Tapi kok harganya nggak kebanting turun dalam kayak gini sampai ARB? Ya ke satu jawabannya, dia jualan ngantri jualannya, ditembokin doang. Gitu. Ya nggak ada ngehaki, kalau jualan itu kan ngehaki, hajar kiri. Nah ini kita coba cek di order book ya. Bentar. Order book. Nah kita ambil contoh ini aja yang udah ada, Telkom. Oke, Telkom. Kalau Doji tadi ceritanya itu ya orang jualan itu dia pasang, udah ada yang pasang lot tebel di sini, ya dia udah jual di 4.500, jual dikit-dikit, jual dikit-dikit gitu. Dia sambil belum tampil ya? Sorry, sorry, sorry. Tab-nya. Ya, sudah kelihatan? Jadi order book? Oke. Ya, saya ulangin ya. Jadi transaksi besar tapi bentukannya doji tipis kayak tadi dan bisa menyebabkan transaksinya besar, yaitu ada yang pasang lot tebel di sini di harga teratas dan ada yang pasang lot tebel di harga jualan teratas. Nah ini tukeran barang tuh rata-rata kalau udah kayak gitu. Jadi jualannya kenceng 20 miliaran, yang beli juga 20 miliaran. Nah biasanya itu kayak tukeran dia. Jual beli, jual beli, jual beli. Nah ini nanti terhitungnya tergantung sisanya. Sisanya itu maksudnya broker lain ikutan ngehaki atau ada yang coba icip-icip HK tapi nggak naik-naik harganya. Nah itu nanti bisa jadi kalau yang nge-HK lebih banyak ya big akumulasi jadinya. Tapi kalau yang nge-hakinya lebih banyak tapi nggak turun-turun juga harganya, ya itu jadinya big distribusi. Ya jadi bid offer ini harus dibiasakan, ya dibiasakan melihat bid offer terutama di saham-saham yang rally kenceng gitu. Kayak kemarin mungkin kita ada GPSO ya, yang tuan trading singkat. Nah ini geraknya jauh lebih cepat nih. Tret. Nah ini sebenarnya ada tekniknya lah, ada tekniknya ya. Cuma kalau untuk sekarang saya rasa nggak usah terlalu dalam dulu. Sekarang itu kalau bagi bapak ibu yang baru masuk dunia saham, eh, disiplin, disiplin dulu deh sama money management, sama taking profit dan cut loss. Maksudnya apa? Ya taking profit. Kalau memang udah sesuai target 2 sampai 3% itu target Bapak Ibu, ambil. Ambil cuannya. Jangan sampai itu nggak kuat naik terus drop. Jadinya nggak cuan. Oke, jadi kan trading plan saya itu juga nggak semuanya bisa sampai ke hit TP3. Mungkin ada yang berhenti di TP1, ada yang berhenti di TP2. Nah, kalau kelihatan nggak kuat itu gimana? Nah, itu yang Bapak Ibu harus pelajari lagi. Pelajari lagi. Contohnya ini ada saham kemarin Wika ya. Coba saya ganti dulu. Kita ambil contoh sahamnya Wika. Yang kita juga ya. Karena saya
Emotnya minta ampun. Nah, udah muncul ya. Nah, kita swing di sini Wika. Ini harganya lagi naik. Saya ngeliat volumenya ini kelihatannya mau diangkat, ya saya tradingin. Beli di sini kan tuan ya, tipis kemarin, besoknya terus jual. Nah, ini harus Bapak Ibu juga lihat. Saya juga nggak bisa mantau satu-satu semua saham. Kelihatan kuat atau enggak itu gimana? Ya, ini udah kelihatan bikin doji di area support. Dan saya juga sampaikan sebelumnya, kalau Wika bisa bertahan closing di atas 1070 konsisten, nah itu potensi lanjut. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu niatnya oke, saya yakin di 1070 jual targetnya. Tapi terus saya baru ngomong 1070 kalau dia bertahan kuat 3 hari atau beberapa hari, seperti biasa ya, retest on breakout bisa lanjut naik. Nah, Bapak Ibu nggak TP nih, atau bahkan nggak TP sebagian, jadi dijamin semua. Nah, sekarang balik lagi harganya, bisa rugi. Nah, di sini psikologis Bapak Ibu akan sangat terganggu. Saya yakin itu, saya berani jamin. Pasti akan nyesel tuh ngeliatin saham Wika nih. Duh, kenapa ya kemarin saat 1080-an kok nggak jual ya? Tahu gitu kan jual, apa nggak usah ngikutin kata Pak Andre gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya jangan disesalin. Nah, itu ya. Jadi hukumnya haram. Saya di episode 1 ngomong hukum haram di dunia saham itu adalah penyesalan. Itu sama sekali nggak boleh. Penyesalan dalam artian satu, biasanya tuh kondisi nyesal tuh ada satu. Begitu breakout, ya, terus kita udah jual. Karena lihat historinya, dia di angka sini nih nggak kuat. Misalnya gitu. Ya, di sini nggak kuat. Begitu breakout kita jual. Nah, saat kita jual, ternyata besok itu sahamnya lari naik. Nah, ini pasti nyesel satu. Ah, kenapa ya kemarin kita jual ya? Padahal potensinya masih bisa lanjut. Ya, tapi itu eh, penyesalan itu nggak boleh. Ya, selalu paling nggak bersyukur, wah puji Tuhan atau alhamdulillah ya kita udah TP, udah kita cari saham lain. Jadi kalau memang dirasa oh Wika bikin sakit hati, misalnya kemarin naik gitu ya, terus sakit hati udah TP, ya cari aja saham lain. Udah nggak usah lirik Wika. Biar apa? Biar psikologis kita terjaga. Oke. Terus misal, ya, ini kondisinya cut loss, oke? Kondisinya cut loss. Misal di sini kita trading di 1000 batas cut loss misalnya di 1030 gitu. Batas cut lossnya 1030. Oke, ini tanggal 22 Agustus dia drop kebantingan, tutupan nggak berhasil naik di 1030, ya udah lepas. Nah, besok ini turun dalam. Bapak Ibu pagi ngeliat, wah, syukur ya, lepas ternyata turunnya lebih dalam nih besoknya. Ternyata beberapa hari naik tinggi ya. Atau di sinilah ya, di sini. Di sini. Ini cut loss di sini ya kan, wah, bersyukur di sini ya. Besoknya ngeliat ini harganya naik. Nah, ini di sini nyesel lagi. Ah, coba masih tahannya masih kuat. Misalnya gitu. Masih megang barang udah cuan nih, nggak cut loss. Nah, itulah tujuannya Bapak Ibu harus membiasakan diri untuk melihat candle. Candle chart. Kenapa? Ya, saya itu kan kadang membuat analisa untuk apa ya bahasanya? Untuk risknya nggak terlalu besar. Saya bisa aja bikin trading wake up di sini, gitu kan? Buy di sini untuk kita tes breakoutnya, cut lossnya di bawah 1000. Nah, cut loss di bawah 1000, kalau misalnya kita beli di sini nih, bawah 1000 itu udah 6%. Nah, ini ya kadang orang eh, 6% karena udah terlalu besar, malah nggak mau cut loss. Begitu drop, wah makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Nah, itu jeleknya eh, trader kadang. Nah, eh oke, kalau misalnya dia nggak mau cut loss, tapi ada usahanya. Usahanya apa?
Misal dia profit di saham lain, profitnya dimasukin ke saham Wika lagi misal. Ya, begitu turun, oh ada profit dari saham Antam atau saham apa, masukin ke sini. Oh ada profit di saham Bumi misalnya, masukin sini. Nah, atau mau dikumpulin dulu begitu Bapak Ibu kan udah ngeliat candle nih ya, udah paham. Terus habis itu ada area support, baru dimasukin ke situ. Nah, itu masih mending kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuma nungguin aja berharap sahamnya naik segala macam, buang waktu. Oke, buang waktu. Saya ambil contoh Pegas. Saya juga pernah kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya bisa ngomong. Jadi saya merasa saya ngomong ini valid lah. Karena saya ngerasain itu. Bentar. Nah, Pegas saya nyangkut itu 2 tahun lebih ya. 2020 waktu zaman-zamannya Covid. Nah, ini di sini. Oke. Nah, ini saya dulu belum mempelajari technical. Ya, saya belum mempelajari technical. Ini saya hapus dulu. Kayaknya berat banget ini. Bentar. Kelihatan berat banget. Nah, saya belum tahu technical tuh. Saya beli dia harga 1.800-an. Oke, berharapnya, oh kan kalau dulu pom-pomnya itu Pegas mau impor keluar segala macam, potensi ke 2.200-an. Kaisang beli harga bla 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 gitu kan. Nah ini saya nyebut merek lagi. Nah ternyata habis itu wah drop. Nah cuma memang saya masuk di sini drop ini bukan baru masuk saham. Ya saya udah masuk saham, cuma masuknya itu ya cuma ngeliat sedikit, oh harganya naik coba masukin. Jadi nabung, nabung bukan trading, nabung gitu. Nah, ini saya sudah sempat masuk, terus lihat harganya di bawah ini drop, turun. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi setiap gajian, ini berapa bulan ini ya? Setiap gajian saya sisihkan gaji saya untuk masuk average down di saham Pegas. Udah itu terus tuh. Ya, saya masukin terus 900 beli, 1000 beli, berapa beli. Nah, di sini ini saya nyoba entry lagi. Saya nyoba entry lagi. Nah, harapannya ya bisa up ya, lanjut naik ya kan, bisa balas dendam lah jualan di 1.800. Ternyata drop lagi. Nah, di sini akhirnya saya jual sedikit. Ya, 1.500 saya jual, begitu drop, nah saya udah ancang-ancang pokoknya saya drop, saya jual. Nah, di mana saya belajar saham itu di tanggal November ini, 2021-an ini. Saya benar-benar dalamin saham, saya belajar teknikal itu apa, saya nontonin YouTube orang-orang kalau buat analisa itu kenapa. Saya juga pernah, ya ini saya terbuka aja, karena ini salah satu perjalanan belajar trading saya gitu ya. Jadi saya tidak merasa ini adalah eh, aib ya. Kalau saya pernah ikut grup trading-trading saham, stock pick lain-lainnya itu, saya pernah. Tapi dari situ saya ngambil ilmu, ya ngambil ilmu. Oh kenapa sih stock pick itu dibuat? Terus kenapa sih angkanya itu di area di 500 atau di area 450 lepasnya? Itu kenapa sih? Itu selalu saya pelajari. Dan saya buka itu saham. Saya tarikin garis, oh di sini, oh di sini. Oh, ternyata targetnya itu dia target jualan itu ternyata di resisten. Oh, ternyata batas cut loss mereka itu di support. Nah, itu yang sebenarnya ya udah ilmunya gitu aja stock pick itu. Jadi sebenarnya tanpa saya kasih stock pick pun ya Bapak Ibu, kalau udah belajar sendiri dan lain-lain itu harusnya sudah bisa. Dan itu yang saya harapkan ya. Saya harapkan. Saya jujur lebih seneng kita itu diskusi ya, bukan yang saya nyekokin. Oh saham ini coba lihat, saham ini lihat. Nah makanya saya kenapa sih saya pancing
15 saham setiap harinya untuk saya bahas. Nah, harapannya eh, dengan entah saham yang dari teman-teman share atau saham Bapak Ibu sendiri ternyata yang menarik, nah itu Bapak Ibu bisa take decision, ambil keputusan. Ah, saya mau masuk ah. Oh, saya mau jual ah gitu. Ya karena kan nggak sedikit juga orang yang contohnya friend. Friend ternyata udah punya di harga bawah. Oh ya, it's good gitu. Bagus, tinggal ikut rounding aja naik. Mudah-mudahan bisa naik gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Belajar di dunia saham itu berapa lama sih Pak? Tergantung kemauan Bapak Ibu. Itu aja. Saya baru dalamin itu di akhir 2021. Ya, saya benar-benar belajar tuh. Saya tiap malam ya, setiap malam pulang kerja, saya buka channel YouTube apa ya, yang analisa, terus saya cari lagi saham yang sama, ya orang ini ngomong apa di saham yang saya pegang gitu. Jadi dan dari situ aja saya belajar, oh ternyata view-nya banyak orang itu beda, view di satu saham dari banyak orang itu bisa berbeda-beda, bahkan bisa 180 derajat. Dalam artian apa? Ada yang bilang contohnya ya misal, ada yang bilang di Pegas di sini oh dia potensi lanjut naik ke 1800. Ada yang bilang oh udah muncul candle seperti ini bisa drop lagi. Ya, itu aja dari analisa beberapa orang bisa beda-beda. Ya, nggak terlepas dari saya. Ya, saya berterima kasih kalau misalnya Bapak Ibu bilang analisa saya salah satu yang terbaik, ya saya terima kasih. Tapi perlu tahu Bapak Ibu ketahui juga, ya saya juga cuma penganalisa gitu. Saya juga cuma retail yang modalnya nggak gede-gede amat, nggak bisa nahan pasar. Ya, memang banyak sekarang itu yang grup-grup saham yang stock pickernya itu eh, punya modal kuat dan di harga-harga support itu dia bisa nahan. Nah, saya pernah ikut itu dan memang terasa sekali gitu. Begitu dia bilang, oke udah pada jualan ya, saya lepas barang, izin lepas barang. Contohnya ini, WIM. Oke, ini WIM ini banyak kenangan ini di sini saya. eh Ikut stock picknya dia, dikerek, sampai kalau Bapak Ibu ingat WIM sempat ke 1000. Langsung ambrol. Oke, nah ini naik. Ini dia bilang waktu itu di sini ya. Sini. WIM potensi bisa ke 1000, nunggu LK-nya bagus. LK-nya bagus, keluar, diguyur. Tapi di sini udah disampaikan, saya mau buang barang ya, nanti dekat-dekat LK bla bla bla. Dia buang barang, ambrol langsung. Begitu dia lepas, udah ini harganya nggak kekontrol. Ya, yang di orang pikir bilang, oh ini bisa bisa apa namanya? Bisa ada supportnya di sini gitu kan, mungkin membal segala macamnya. Ya makanya sekali lagi, ilmu saham nggak ada yang 100% benar. Ini kelakuan bandar udah. Kelakuan bandar. Yang lepas barang sehari di sini, sehari di sini, sehari di sini. Dia beli di bawah. Cuannya udah nggak kehitung lah. Dan dia di sini ini nahan harganya. Ya nggak drop gitu. Dan ya memang saya akuin ya, memang dia pun kalau ke membernya itu keras. Ya, keras. Jadi kalau nggak mau cut loss ya kenapa nggak mau cut loss? Ini kan udah memang harusnya cut loss ya cut loss lepas barang. Jangan nanti bingung ke bawah eh terus naik lagi. Nah gitu ya. Nah ini sekedar sharing aja, sekedar sharing. Biar apa? Biar ya harapannya Bapak Ibu ini paling nggak bisa lah eh, kayak saya atau bahkan bisa lebih baik dari saya nantinya. Ya nggak apa-apa ikuti Stock Dictionary atau di banyak grup lain terus tiba-tiba bikin channel memberanikan diri segala macam analisa. It's okay, justru itu lebih baik. Ya harapannya tuh gitu. Biar apa? Biar bandar itu nggak terlalu gampang lah mainin harga. Karena kita tahu, oh di pom-pom ya, ada yang pom-pom, pom-pom harga bisa ke sini, oh harganya udah low banget. Tapi apa sinyalnya nggak ada. Ya ngapain saya entry? Ternyata bener kan dibawa turun terus, jualan terus. Ada saham IPO, Bapak Ibu tahu juga ya bisa 7 hari 7 malam arah. Baru hari pertama, kedua ambrol.
sampai sekarang lebih ambrol lagi gitu kan? Ya ada. Ya, jadi itu akibat apa? Akibat ketidaktahuan eh, ilmu di dunia saham. Jangan seperti itulah. Saya harapannya jangan sampai seperti itu untuk Bapak Ibu. Ya, baik saya kira itu sih kalau untuk ini ya ilmu-ilmu saham dan ini terbentuk ya support resisten ini terbentuk karena psikologis, murni psikologis ya. Eh di sini ya begitu dia breakout ini orang jualan kenapa? Ya karena pasti ada yang bilang, "Oh, udah area resisten." Takut jebol ke bawah jualan ah. Ya padahal orang itu yang bikin ambrol juga. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi begitu dia bisa naik, nah harganya kenapa bisa lanjut naik melejit? Nah, karena ada teori lagi buy on retest. Begitu retest, harganya kelihatan naik. Nah, orang ini berbondong-bondong nggak mau ketinggalan kereta untuk ke next target, ikut beli di sini. Nah, ini ikut beli pun ya kadang kalau kita retail mungkin ngantri. Ngantri di 566 nungguin barang 565 nungguin barang dapat dapat. Kalau dapat alhamdulillah nggak dapat ketinggalan lagi gitu kan. Tapi banyak orang juga yang ngejar harga ya di HK. Nah, dia nggak HK itu nggak HK ya otomatis ngikut harganya bikin naik. Nah, itulah kenapa harga saham dinamikanya seperti itu. Ya, terus kayak di sini support, sorry, di support membal, ya membal begitu dia jebol support di sini jebol resistennya, harganya langsung naik. Ya karena ini psikologisnya orang. Ini dia membal di support, breakout resisten, wah harganya pasti naik nih, ikutan beli semua. Harganya cepat naik. Begitu kena resisten, ini kena drop, kebanting, ya ini karena psikologis lagi. Ah udah cukup lah, saya udah punya barang di sini, saatnya jualan. Banyak yang lepas barang. Nah ini kenapa kok turunnya per hari nggak sehari langsung ambles? Karena ada sifat berharap. Saya yakin itu, ya. Ada sifat berharap. Mungkin di sini orang yang udah cukup, ya orang cukup. Udah saya udah cuan berapa persen di sini dia jualan merah makanya gagal breakout. Di sini ini orang yang masih berharap sampai sini nih tiga hari. Wah areanya sini terus nih bisa jebol. Nah begitu hari keempat kelihatan ini tutupan kemarin nggak sempet jualan ambrol gitu kan. Dia ikut jualan, ternyata ketarik lagi. Nah itu ya itu jadi psikologis di dunia pasar saham harga bisa terbentuk kurang lebih itu seperti ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu kenapa ada area resisten, area support, terus kenapa juga ada pattern. Ya pattern itu juga salah satunya untuk ngebentuk psikologis kita. Oh ada pattern double top, ya double top. Begitu dia tembus neckline, ini bisa lepas, bisa ambrol. Ya orang kalau udah tahu ada double top, ya pasti dia jualan di sini, ya jualan di sini. Akibatnya apa? Ya sahamnya turun. Gitu. Ada orang tahu double bottom rounding 2 kali. No, begitu di sini bisa breakout. Kenapa? Ya karena tahu oh ini ada double bottom potensi lanjut naik. Ikutan beli di sini. Nah, itu. Ya, jadi kalau menurut saya pandangan saya seperti itu. Ya, jadi kenapa ada dinamika pasar yang terasa saham itu kok naik turunnya bisa cepat, bisa lambat. Ya, kalau sideways, kenapa sih kalau saham sideways itu lebih lama? Ya, saham sideways ini volumenya pasti kecil. Kenapa? Ya orang malas, nggak tertarik. Ya. Ada Bapak Ibu yang kadang mau ikut saham sideways, ya ada. Contohnya apa? BHIT. Ini BHIT lama banget. Tapi sekali terbang, ya terbang ngacir. Mana ya? Ada lemot nih. Nah, ini padahal saya di Stockbit udah nyebut ini lama banget. Mau buktinya coba saya lihat dulu ya nanti cari dulu. Nah, itu BHIT sudah saya buat lama pas lagi sideways. BHIT. Nih, coba saya ganti dulu share-nya.
Udah muncul ya. Nah, ini BHIT tanggal berapa? 20 Juni saya buat. Buy satunya sekian, BI 2-nya sekian. Breakout, ada bisa tutup gap, target TP sekian. Nih, ke TP 374 sekarang, harga sekarang, itu butuh berapa lama? 20 Juni sampai September. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Ada yang betah? Ya ada. Tapi banyak kan yang nggak betah. Karena ya hari-hari gitu-gitu aja naik turun naik turun naik turun ya Bapak Ibu tahu sendiri. BHT kayak gini kan sehari-hari rambut rambut tapi begitu terbang terbang. Nah inilah yang namanya swing gitu. Swing itu waktunya nggak terbatas, ya, nggak terbatas. Ada yang bisa sehari, ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa 2 bulan, 3 bulan kayak si BHT. Yaitu nikmatnya swing. Oke, saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Kita langsung aja mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Iya Pak, monggo Pak. Jujur saya scalping beberapa aja. Saya kemarin ya scalping baru terakhir itu aja ikut lagi ya. Makanya saya bisa mantau. Kalau saya sehari-hari nggak ngasih scalping berarti memang saya lagi sibuk. Gitu. Jadi saya juga sambil kerja ya Bapak Ibu perlu diketahui saya nggak full time trader. Saya sambil kerja. Jadi mungkin kalau minta scalping atau ada scalping yang bagus, saya bisa rekom itu ya karena saya juga lagi buka saham. Sesekali aja Pak kalau saya Pak. Nggak setiap hari. Ya. Kalau Pak siapa? Kim Marcel panggilannya siapa Pak? Pak Kim. Ya. Kalau Pak Kim lebih suka ini ya. Apa? Scalping ya. Oh, oh, itu Pak. Jadi ya ada kemarin itu saya di episode 1 juga saya sampaikan ya. Sebelum kita masuk dunia saham, paling penting itu menentukan trading style kita. Ya, trading style kita itu sangat penting. Tujuannya apa? Agar kita nyaman dulu. Ya, psikologis kita terjaga. Contoh gini, Pak Kim, cocoknya itu scalping. Tapi mungkin akan psikologisnya terganggu saat ikut swing. Oke, Bapak biasanya beli eh tiap hari naik turun terus transaksi terus. Tapi begitu ikut swing pasti ada perasaan, aduh ini apa ya lama banget nih bakal naik nggak sih atau bakal sampai mana turunnya. Nah itu pasti ada. Begitu juga dengan orang swing ya yang biasa swing ikut scalping, oh itu jantung nggak bisa berhenti itu berdetak. Pasti terus kepikiran, aduh naik turun ya, naik apa turun ya, aduh masuk lagi di mana ya, ini jual di mana ya, itu pasti bingung, pasti itu. Nah makanya kalau saya sebelum masuk ke dunia saham, nggak apa-apa dicobain dulu semua nggak apa-apa. Swing ikut, scalping ikut, tapi habis itu harus bisa menentukan, ah saya cocoknya di swing, oh saya lebih cocok di scalping karena saya punya full time. Atau saya mau investor aja lah yang kerja tapi saham masukin gitu langsung besar di awal atau tiap bulan nabung itu juga nggak salah. Jadi semua ada porsinya gitu. Heeh. Ya, ya betul, betul, betul sekali. Nah itu juga bisa salah satu untuk ini ya solusi buat Bapak Ibu yang mungkin mau scalping atau swing dan investor. Misalnya nggak niat sama sekali scalping tapi mau investor sama trading. Nah, itu bisa dibuat. Buat buat apa? Ya buat yang investing ini nggak terganggu sama sekali gitu. Ya, jadi duitnya mau naik turun yang Bapak Ibu udah punya janji atau
niat setiap kali untung saya di swing atau setiap kali bulan gajian saya masukin di investor, itu nggak terganggu. Itu bisa juga itu solusi terbaik lah untuk saat ini ya. Mm. Nah itu. Nah, betul, betul. Nah ini kata-kata Pak Lokengong sih, saya nonton podcastnya dia ya. Sebenarnya orang yang eh, menyebar investasinya di banyak tempat itu sebenarnya dia belum mengetahui apa yang dia lakukan. Ya, jadi memang kadang kalau grup sih pasti nyaranin ya, ya maksimal itu 5 saham. Ya, maksimal 5 saham, tapi perlu diingat modalnya berapa. Sebenarnya itu. Ya, lupa kadang orang ngomong 5 saham maksimal, tapi lupa nyampein modalnya berapa. Jadi misal, oke, maksimal 5 saham ya, minimal modalnya 100 juta. Nah, mungkin kalau disampaikan seperti itu, mungkin masih oke. Jadi 20 juta per saham itu kalau ambil 2% berapa? 400.000 ya. Ya masih oke lah, masih cincang lah, masih. Tapi kalau modalnya 20 juta, maksimal 5 saham, berarti satu saham 4 juta. 4 juta, 2% berapa? 80.000. Dengan modal Bapak Ibu yang 20 juta, melihat 80.000, pasti ini apaan ya? Cuma modal untung 80.000, ruginya bisa lebih banyak, ya kan? Nah itu kadang jadi nggak terasa, profit kita itu kalau disebar terlalu banyak. Nah makanya saya pun kasih stock pick banyak itu biar apa? Pilihan. Ya karena kan saya nggak menganjurkan atau memaksa Bapak Ibu untuk masuk di setiap saham. Nah, saya nggak memaksa dan itu ya pilihan. Kayak UNTR saya kasih. Oh kemahalan Pak, ya nggak apa-apa. Saya tetap buat. Bagi mungkin ada teman-teman yang eh, modalnya cukup besar, mau masuk ke UNTR bisa masuk, ya bisa diikut gitu. Ya jadi saya berusaha memfasilitasi Bapak Ibu semua lah. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Dewa. Oke, bentar ya. Ini Dewa. Lupa, barangnya kebanyakan itu Pak. Dewa. Sudah muncul? Oke. Baik, Dewa ya. Ini kondisi saat ini dia masih belum bisa breakout kalau menurut saya di 87. Ya 87 ini resisten cukup kuat. Kenapa? Ya karena eh, hasil tarikan 2 Fibonacci menandakan 87 ini ber, apa ya, bersilangan gitu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu misalnya bingung ya Fibonacci-nya ini tarikannya udah benar atau enggak apa-apa dilapis seperti ini. Oh, berarti area-area supportnya yang kuat tuh di sini nih ya 79. Ya, enggak kuat juga, tapi begitu break langsung terbang. Nih 87 juga masih reject. Nah, ini saya yakin begitu 87 ini false sorry, yakin break ya, breakoutnya fix, yakin. Nah, ini bisa potensi ke 96 97 sebenarnya untuk saat ini. Oke. Nah, tinggal dilihat kalau ini yang jeleknya ini ada yang jual barang cukup besar di tanggal 1 September dan tanggal 30 Agustus. Ya, ini bandar asingnya jualannya deres banget ini. Tapi harganya naik. Nah, dilihat lagi pasti ada yang ngerek dan betul ya, ada bandar lokal yang ngerek. Nah, kalau di Dewa kita lihat aja dulu foreign flow-nya. Nah, jadi Bapak Ibu di Dewa ini juga harus memperhitungkan pergerakan asingnya.
Kenapa? Karena harganya ini ngikutin candlenya. Begitu itu naik, ya, ini drop ya karena asing juga. Ini naik dikit ya karena asing juga. Nah, jadi di Dewa ini juga perlu dianalisa bandar asingnya nggak bisa dikesampingkan gitu ya. Kan ada beberapa saham yang bisa dikesampingkan. Bumi aja tuh sebenarnya ya bisa dikesampingkan bandar asingnya karena lebih banyak bandar lokal yang bermain. Gitu ya. Jadi ada bahasanya itu kalau Bapak Ibu cari ada foreign strength ya kekuatan asing di hari itu. Jadi misalnya harganya naik seperti ini. Kalau foreignnya tipis, oh ya berarti bukan asing yang main, tapi bandar lokal. Nah, kalau untuk Dewa ini secara big views ya, secara big views ini kalau dia bisa, ini kan kondisi udah breakout nih. Ya kondisi breakout dari double bottom di sini. Ya targetnya ke sini dulu 100 paling mentok. Ya paling mentok. Tinggal nanti eh, entah dia bikin pattern lanjutan atau pattern lain yang bisa terlihat, ya ini pasti akan menuju ke sana lah. Oke, kalau saham-saham seperti ini ya kan nggak terlalu ngikuti ISG ya. ISG mau merah kayak mau biru kayak ya dia tetap aja merah biru merah hijau aja gitu kan. Mau ISG kuning yang cuma doji gitu kan ya nggak ngaruh di Dewa. Ini beda sendiri jadi ya kalau mau trading di sini bener-bener harus disiplin. Nah, disiplin. Oke, denger news bisa sampai 150, 200 gitu. Tapi ya balik lagi Bapak Ibu ini trader ya, trader. Jadi saya nggak mau bilang main saham ya, tapi invest invest di saham. Kalau main tuh kedengarannya kayak duitnya itu ya udahlah duit nggak kepake juga gitu kan kayak main-main aja tapi kalau invest ya kita invest itu kan bapak ibu beli rumah pasti bapak ibu juga menganalisa areanya di mana luas lahannya berapa tingkat berapa ya kan jauh dari mall nggak jauh dari tol nggak atau mana itu kan bapak ibu secara nggak langsung menganalisa kalau invest. Nah begitu juga di saham kalau bapak ibu pola pikir sudah invest saham ya bapak ibu pasti pilih saham yang lagi hype atau yang memang fundamental bagus, ya kan? Tapi perlu diingat, jangan kayak WinAir. Ya, WinAir yang sudah kelihatan drop gitu kan. Saya udah bilang ini potensi tidur ya dari zaman Bahala pas di atas itu. 50 sekarang. Terus kalau ada yang nanya ini bisa bangun atau enggak ya? Ya saya cuma bisa bilang ya tergantung bandarnya mau bangunin enggak ya. Kalau enggak bangun ya enggak bangun gitu kan karena itu udah pure bandar. Gitu ya. Jadi kalau DOH itu dulu Pak ya. 97 ini bisa di break baru lanjut lah. Kayaknya ke 114 dulu. Ke Fibonacci yang pertama. Itu ya Pak. Siapa tadi yang nanya? Pak Ferry ya, Pak Ferry. Ya, betul. 80 82-an. 80 82-an. Oke. Kalau ya kalau kalau bumi 200. Bumi di swing bisa 200 lah ini. Ini lihat MG. MG juga banyak banget. Cuma harus ingat ya, MG ini juga ngebanting gak main-main. Nah, itulah MG kalau misalnya di saham big caps atau mid caps itu biasanya masih kebendung. Masih kebendung maksudnya karena masih ada bandar asing yang nampungin barang dia. Jadi harganya nggak terlalu drop. Tapi kalau di saham seperti ini, ya ini dia akan sangat garang gitu ya. Oh drop tiba-tiba jualan panik, panik. Tapi besoknya diangkat lagi sama dia. Nah bahkan hari ini dia yang terakhir ya kemarin dia belinya gila-gilaan ini. Udah ini semua aja mau di mana dia beli semua ini gitu. Nah, kalau ngelihat dia sih ini kan dia udah ngebentuk 190 ya high-nya, high baru lagi.
Kalau kita lihat secara teknikal, ya ini dia waving up. Nah, waving up perlu diingat, ini kan dia high di sini, kalau dengan dia punya barang di sini, ya harusnya dia bikin high lebih tinggi lagi kan gitu ya. Nah, jadi potensi 200 lah kalau dari analisa saya. 195 sampai 200 itu bisa di hit. Ya, cuma kalau nanti udah naik-naik terus, nah seperti ini pasang trailing stop ya, pasang trailing stop. Jadi begitu dia naik, ada volumenya tinggi, naik 16%, 17%. Nah, itu mending trailing stop. Terus cari titik entry baru lagi kalau di saham seperti ini. Ya, swingnya nggak usah terlalu lama. Begitu dia udah kerasa naik, nggak kuat, trailing stop ya kan. 3% setting max high ya, harga tertinggi. 3% turun dari harga tertinggi, lepas kejual. Nah, itu bisa tuh trailing stop. Jadi misalnya udah nyentuh 220, ya turun 3%, udah otomatis kekat. Nah, gitu. Ya, jadi profitnya hilang 3% aja. Tapi kalau nggak pasang trailing stop, ya begitu naik ternyata merah. Kan nggak jarang ya. Saham udah naik tinggi, resiko naik, ARB. Nah, gitu. Itu karena nggak trailing stop itu ya jadi kejebak. Atau misalnya nggak mau trailing stop atau pasang auto order. Ya udah, itu kan kalau trailing stop kedengarannya masih agak serakah ya, masih berharap tertinggi berapa. Nah, tapi kalau misalnya udah auto order misalnya, oke, 200 bumi saya pasang jualan pagi-pagi. Nah, pasang pagi itu otomatis kan antriannya pagi tuh. Antrian pertama, ya kan? Begitu harga bumi 200, itu biasanya langsung antrian-antrian pertama nih kena. Nah, antrian siang atau sorenya itu nggak dapet. Nah, makanya kadang kalau ada yang trading di pucuk 200 itu ya harapannya sih udah jual pagi pasti dapat jual. Ya kalau bumi ini masih 200 masih bisa lah Pak. Ya masih potensi dengan akumulasi seperti ini. Seperti itu. Apalagi mau dibahas? Foreign flow. Ini ya. Nah, ini kayak gini. Ini lihat kenapa saya bilang bumi itu asingnya nggak eh, ter, eh, sorry harga sahamnya kurang terpengaruh sama harga asing. Kenapa? Ya karena ini harganya turun. Ya, asingnya jualan nih berarti kan. Tapi harganya naik. Ini makin turun, harganya makin naik. Berarti apa? Kepemilikan asing di sini semakin sedikit. Ya, jadi kalau udah ngeliat seperti ini, BK, AK, Akum, ya ini sebenarnya agak kurang kalau di saham bumi. Saham-saham tertentu yang foreign flow-nya seperti ini. Tapi kalau di saham big caps yang harga sahamnya naik, terus turun koreksi, foreign flow-nya ngikut, nah ini berarti memang sangat bergantung sama foreign flow gitu. Sangat sensitif dengan pergerakan asing. Asing jualan ya dia ikut kebanting. Berarti yang ngebanting itu asing. Nah, kadang ada beberapa saham yang memang eh, lokalnya itu cukup kuat, contohnya Pegas ya. Pegas itu ada beberapa bandar lokal yang kuat tuh, MG, BB, ya BQ, nah itu cukup kuat itu di Pegas. Walaupun asingnya juga kuat. Nah, itu kalau nggak salah CC atau OD ya, saya di Pegas itu juga kuat. Ya, jadi eh, kita itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak liatin saham mana-mana sih. Cukup ya saham misalnya big caps itu berapa, bagus, yang bapak ibu yakin bagus ya. Contohnya misalnya Pegas gitu ya. Hafalin aja itu area trading plan-nya Pegas. Ya hafalin. Oh bandarnya di sini beli ini. Oh bandar yang ini jualan. Tapi ada yang nampung lagi. Nah itu bapak ibu analisa satu dua saham itu. Ya itu aja Pegas sebenarnya kan udah bisa ditektokin. Oke. Mungkin ya mungkin ada yang ikut tektok di Pegas. Ini kan Pegas ada trading plan-nya ya. Trading plan-nya 8.000 1880 ya kan. Area-area sini sampai ke 1900. Ya ini kalau di tektokin ya udah bisa juga cuan.
Nah, ini yang nyebabin susah naik ya orang scalping. Karena di sini volatilnya cukup tinggi. Ya, ini kita lihat. Ini harganya naik terus kan. Nah, ini harganya turun, rounding 2 kali. Ada turun nggak? Ya ada turun, tipis, kan? Cukup dalam nih. Nah, ini berarti terpengaruh sama harganya si asing. Kalau si Pegas ini, karena dia turun. Tapi nggak terlalu ikut ya, nggak terlalu ikut dalam. Nah, berarti apa? Ya jualannya itu dia sebenarnya nggak banyak, tapi dideresin. Nggak banyak, tapi di apa ya? Bahasanya dihaki. Kayak kelihatan jualan terus banget, tapi enggak. Nah, itu juga taktiknya si bandar, ya terutama asing. Kelihatan nih gitu kan, nih sahamnya turun dalam nih hari ini. Ya, tapi ternyata apa? Akumulasi masuk, ya kan? Nah, ini ada beberapa eh, tekniknya si bandar lah. Nah, ini kita gak akan hafal kalau kita baru tektok cuan ambil pindah lagi, tektok cuan ambil lagi. Ya itu juga nggak salah, cuma maksudnya sebenarnya kalau di satu saham pun kita hafalin, ini udah bisa cuan bolak-balik ini gitu. Contohnya ya. Ya, jadi kalau foreign flow memang kita tariknya dari mana? Kalau saya tarik oke dari awal akumulasi tertinggi lagi. Misal, ini kan di sini ya, akumulasi udah mulai tinggi untuk Pegas. Ya saya tariknya dari tanggal 27 April dari net buy-nya. 27 April kita tarik sampai mungkin hari ini. Seperti apa pergerakan sahamnya? Kita cek 27 April. Ya di 1.600-an. Rata-rata orang bandar-bandar punya harga bawah memang di Pegas, makanya dia jualan taking profit. Nah, eh, ini memang agak agak riskan, cuma saya berpatokan sama downtrend line-nya dia yang lama susah banget dijebol. Dan sekarang kan jadi support ya. Mudah-mudahan ini membal ya ada mekan lagi ke atas. Dan di sini ada gap, mudah-mudahan tertutup ya kan. Bisa lanjut naik, rounding lagi ke atas. Karena kalau Pegas ya kita tinggal nunggu Q2-nya nih. Kalau Q2-nya bagus, ya keluar belum ya? Saya belum ngecek. Kalau bagus ya potensi lanjut naik lagi. Itu salah satu contoh ini ya Pak, foreign flow ya. Jadi kalau kita trading sebenarnya kalau kita trading ya urutannya itu kalau buat saya satu technical, kedua bandarmologi, ketiga news, keempat baru fundamental. Ya kalau kita trading. Kalau invest ya beda. Invest ya kita harus ngitung dulu, ya kan? Mungkin nggak harga berapa segala macam ya. Eh, eh, apa ya bahasanya? Ya? Untuk eh, alasan kita lah beli saham itu kenapa ya pasti kan karena fundamental bagus, ya kan? Kalau kita trading alasannya apa ya karena teknikalnya bagus. Nah jadi diputar balik. Tapi kalau kita investor ya kita kan nggak perlu teknikal, ya udah nanti aja. Tapi sebenarnya teknikal juga penting ya. Jadi kalau untuk invest kalau bagi saya itu fundamentalnya apa, bandarmologinya gimana, baru teknikalnya terakhir tuh news. Ya karena kalau udah invest ya nanti aja newsnya ya belakangan. Belakangan kita cari kenapa bandar dan teknikalnya untuk tahu titik entry-nya. Percuma kalau Bapak Ibu ngelihat harganya udah di sini baru ada niatan untuk invest. Ternyata udah terbang tinggi. Tapi kalau semenjak kemarin ya mungkin oke lah nggak bau-bau banget ya karena bau-bau banget mungkin orang masih ngeri. Tapi misalnya udah di 1.500 atau 1.300-an untuk invest ngelihat oh ini titik entry-nya oke, bandarnya juga mulai masuk. Kemarin nih bandar di sini nyangkut banyak nih. Ya kan harganya di bawah bandar mau masuk entry itu bisa gitu. Nah, nah cuma ini nih kalau udah seperti ini pasti dak dikdukser nih sebagai investor. Niatnya invest, oh seneng, wah naik nih, ya berapa persen. Nanti lepaslah nanti akhir tahun lah. Tapi dibawa turun. Nah ini udah pasti kepikiran nih.
Aduh, gagal nih investnya nih kan. Niatnya akhir tahun naik, bisa turun lagi jangan-jangan ke 900. Ada news-news apa gitu kan. Itulah, ada tantangannya tersendiri di setiap trading style kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk foreign flow harus dipelajarin memang, nggak bisa sesekali dihafalin atau lihat bisa langsung ngerti, memang harus dipelajarin kan. Dia akumulasi berapa, jualannya di mana, mulai masuk kapan, harga berapa, ini kita harus benar seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Udah berapa jam nih kita ya? Lama juga. Oke, mungkin ada satu dua pertanyaan lagi. Ya, udah lama juga ya. Gimana, Pak Fabrian? Ya. Ini nih, ini gini. Ini MPP saya buka. Nah, yang Pak maksud yang di mana coba? Kita langsung aja nih. Ini crossing di sini. Mm-mm. Oke. Nah, oke. Siap, makasih Pak. Ini pertanyaan menarik. Kalau invest, Bapak udah lihat ya fundamentalnya. Jujur saya belum lihat nih fundamental MPMX. Bagus atau enggak. Nah, kalau memang menurut perkiraan Bapak ini bagus, bisnis ke depannya masih oke dengan pasar global yang seperti ini, oke, tetapkan ya. Oke, MPMX jadi watchlist saya, itu satu langkahnya. Yang kedua, lihat bandarnya ya. Bandarnya setelah dia turun seperti ini kan orang bilangnya harganya terkoreksi diskon. Tapi terkoreksi di sini apakah sudah ada akumulasi lagi dari bandar? Ya, akumulasi itu nggak harus harganya naik langsung, tapi bisa sideways ya. Dan kalau kita lihat di sini kan ada akumulasi setelah turun ini ada akumulasi lagi ya, cukup bagus. Oke, berarti checklist kedua. Checklist ketiga, technical. Betul kata Bapak, ini sudah mulai crossing MA 20 dan crossing MA 60. Nah, sebenarnya kalau saya ya nggak harus nunggu crossing sebenarnya. Begitu ada resisten atau support yang sudah cukup oke, ya, ya itu coba entry nggak apa-apa. Karena yang namanya MA ini kan butuh waktu. Nah, memang ada resikonya, ya, tapi kalau saya untuk invest, pola pikir saya, ya memang saya jangka panjang kok. Dan saya modelnya mau seperti apa dulu untuk nambah modalnya. Kalau Bapak misalnya nambah modal dari setiap gajian masukin gitu ya. Nah, eh, MA ini segala macam itu harusnya belakangan. Tapi begitu dia udah mulai mau seperti ini, nah ini memang Bapak udah betul. Nah, udah mulai crossing, nah baru masuk ini oke. Cuma bisa bertahan berapa lama, kan ini yang kita juga nggak tahu. Oke. Nah, investnya Bapak itu sekali lagi ya, invest itu terapin dalam mindset masing-masing dulu nih. Invest itu apa? Jangan bilang untung 20% invest jual. Jangan bilang 40% invest jual. Nah, gitu. Itu eh, eh, nggak nggak nalar, nggak masuk. Kalau menurut saya itu bukan invest. Invest itu ya memang nilai value berapa. Oke, misalnya dia bilang MPMX masih under value. 1000 ini PBV-nya misalnya 0,4. Berarti kalau satu itu kan kurang lebih hampir berapa? 2000 ya, 1000 2000 lebih lah, 2000 lebih ya. Nggak salah ya, misalnya gitu. Ya udah, Bapak tentukan, oke, harganya paling nggak sampai PBV-nya 1. Ya, PBV-nya 1. Tapi harus diingat berapa lama, berapa lama. Karena nggak semua eh,
saya nggak bisa bilang invest saham itu selama mungkin makin lama makin cuan. Enggak, big no. Contohnya Pegas tadi ya. Pegas, PTBA, big no. Nggak bisa kayak gitu. Ya, cuma kalau seperti ini MPMX, oke kita lihat historinya. Historikanya bagus. Dari bawah dia mulai naik ya kan. Nah, mulai naik. Ini mungkin bisa titik entry yang oke. Ya. eh Kalau dari Pak sendiri memutuskan MPMX 40% ya benar ya. Eh target di berapa Pak MPMX? Oh gitu. Heeh. Hmm. Hmm. Ada info-info lah. Nah, ya. Hmm. Ada indikatornya Pak ya, indikator sendiri ya. Ya, oke. Mm-mm. Oh iya iya iya. Ya, oke. Ya, oke. Menarik. Jadi gini Pak. eh ini untuk masuk investor itu juga kita harus memahami kondisi keuangan kita. Oke, saya bukannya untuk apa ya, mem- me- me- menjelekkan atau bermasuk negatif bukan, tetapi investor itu ada beberapa model. Ya, yang pertama masuk langsung modal gede. Oke, yang kedua oke modalnya masuk ke terlalu gede, tapi dia rutin setiap bulan itu dengan eh, jumlah yang sama. Namanya cost dollar average. Ya, jadi misal ini kita ambil contoh aja. Bapak udah merasa nih mulai lembur nih. Wah, mulai lembur, harganya mulai naik ya kan? Di sini berarti mulai lembur nih Bapak. Oke, Bapak punya uang misalnya 20 juta. 20 juta, apakah itu cukup untuk langsung jangka panjang ke depan, lama? Saya rasa kayaknya masih bisa ditambah deh. Gak bilang kurang ya, tapi saya rasa bisa ditambah deh. Jadi nggak perlu takut ya. Eh, Oke, 20 juta Bapak entry di 1000 sini ya, di crossingan sini kan. Nanti begitu Bapak gajian, Bapak nggak usah pusing harga ini mau naik, mau turun. Selama Bapak modelnya investor, masukin. Itu saran dari saya. Misal masukin 5 juta. Ya, oke saya setiap kali gajian 50% atau 30% gaji saya mau masukin ke saham MPMX. 5 juta contohnya. Masukin. Dia di harga 1040 kek, masukin 5 juta. Mau di harga 1080 kek, masukin 5 juta. Begitu dia drop, masukin lagi. Terus karena Bapak apa? Invest. Ya. Jadi eh psikologis tradingnya itu harus diganti. Truk 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 yang dari swing harus invest. Mau gimana pun saya sudah komit, eh, saya akan invest MPMX selama 2 tahun, saya akan terus masukin 5 juta, 5 juta, 5 juta selama 5 tahun. Nanti kita lihat itu rata-rata berhasil Bapak. Ya, itu lebih berhasil dibanding dengan Bapak masuk entry satu harga terus dibiarin let it flow. Ya, itu eh, 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 lebih lebih banyak ruginya, ya, rugi waktu. Tapi kalau
caranya seperti itu biasanya lebih untung. Kita ambil contoh. Boleh ya ambil contoh ya. Di sininya aja MPMX sama. Nih bulan ini Desember awal gajian. Ya, oke, ini pas banget nih 3 Desember. Masuk. Oke, saya mau invest MPMX. Ya, mau invest MPMX. Masukin 20 juta pertama kita. Next, di bulan kedepannya Januari di sini. Nih, Bapak, ini pasti akan ada keraguan. Saya yakin itu. Pasti akan ada keraguan. Saham Bapak yang di sini, begitu di sini udah cuan, akan sangat berat untuk nambah modal saat kita udah untung 31%. Oke. Tapi ini harus dilakukan. Kenapa? Ya karena untuk menjaga psikologis kita. Oke. Kalau dia naik, Bapak akan menyesal. Kenapa saya kemarin nggak nambah di sini ya? Pasti modalnya lebih besar dan cuannya lebih besar. Tapi begitu ngeliat turun, pasti akan ada penyesalan. Ah, tahu gitu hold dulu duitnya, masukin baru di bulan sini. Kalau tahu gitu, ilmu tahu gitu tadi Pak Kim ngomong juga tuh ya. Kalau ilmu tahu gitu ya pasti semua cuan. Tapi kalau kita invest dengan model seperti ini, ya ini 20 juta, ini 5 juta, 5 juta, terus Maret di mana nih? Sini. Ya masih nggak jauh beda 5 juta. April di sini nggak jauh beda 5 juta ya kan. Nah begitu naik ke sini, ini growth, udah growth. Nah tapi kalau ternyata oke, saya belum 2 tahun, ini baru berapa bulan, saya masih harus konsisten. Oke beli lagi. Nih di sini mana awal-awal bulan. Nah di sini beli lagi 5 juta, average-nya naik. Ini turun ke banting. Nah ini pola pikirnya diganti. Ya pola pikirnya diganti. Aduh beli turun kayak gini naik lagi nggak ya? Ntar kalau misalnya makin turun saya udah beli eh, makin rugi dong. Nah, ini masih pola swing, pola pikirnya. Kalau swing Bapak Ibu berpikir seperti itu boleh, tapi kalau invest lupakan itu. Anggap aja beli barang diskon. Beli spare part motor diskon, Pak, anggap aja gitu. Biar apa? Biar semangat. Wah, dia lagi diskon nih, beli lagi ya. Beli lagi 5 juta, 5 juta, 5 juta. Gak terasa nanti average-nya turun. Nah, kalau Bapak 2 tahun atau setahun misalnya gitu ya, baru masuknya. Nah, itu setelah 1 tahun dari Bapak entry, ya tunggulah 6 bulan atau tunggu berapa bulan begitu up. Nah, itu saya rasa akan lebih eh, eh, cuannya akan lebih ada potensial cuannya, chance-nya untuk cuan tuh lebih besar. Cost dollar average itu ya itu banyak lah ilmu udah banyak dibahas itu untuk investor. Jadi saya rasa sih saya lebih suka yang itu ya dibanding dengan mungkin kayak Pak Lokeng Hong yang sekali masuk besar ya kan. Ya naik turun gonjang-ganjing gini dia cuek aja sampai nyentuh targetnya dia. Apakah kita akan bisa seperti itu? Ya saya rasa enggak sih. Karena akan sayang umur ya. Kalau Keng Hong sekarang udah umur berapa, dia transaksi kalau dengar ceritanya dia, tapi kalau saya sih nggak percaya 100% gitu kan. Nggak mungkin juga dia nggak ada transaksi sehari-hari nggak mungkin. Ya jadi berapa tahun yang dihabiskan untuk nunggu sahamnya ya dan mumpung kita masih bekerja masih ada pasif sorry bukan pasif income ya tapi masih ada income pasti ya itu bisa dicoba gitu. Kalau untuk entry sekarang ya masih oke ya masih oke karena kalau saya ngomong secara teknikal ya karena jujur saya belum tahu fundamentalnya saya belum lihat. Kalau masuk sekarang ini asing masih akum, bandar lokal masih akum, oke. Harganya juga masih di tengah-tengah. Ini range sideways-nya masih oke ya jadi masih bisa masuk untuk sampai akhir tahun kayaknya masih oke. Ya mungkin itu ya dari saya Bapak Ibu. Ya. Jadi saya senang sih sebenarnya ada yang nanyain invest karena kadang orang lupa masuk dunia saham itu maunya cuan cepat. Padahal ya ada prosesnya. Ya dengan invest tuh kita bisa melatih diri untuk sabar. Untuk sabar, tahu pasar, tahu
IHSG itu geraknya seperti apa, saham-saham tuh geraknya seperti apa, ya. Jadi dipelajarin. Jadi ya harapannya sih dengan ikut Stock Dictionary ini kita bisa diskusi yang kayak gini-gini lebih banyak. Terus kalau misalnya ada trading plan, Bapak Ibu juga pelajarin. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya kayak era itu saya juga udah kasih apa ya? Announce gitu ya. Ini resikonya tinggi. Bukan menengah tinggi lagi tapi udah tinggi. Karena area support. Tapi kalau itu mantul ya enak. Tapi ternyata kan kebalikannya. Dan kita ya harus cut loss sudah. Gitu. Ya kalau kayak Aba gitu kan saya kasih ada konservatif karena saya punya alasan. Tapi begitu itu jebol ya harus cut loss. Takutnya makin kebanting ke bawah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Udah gak ada yang nanya lagi kan ya? Kita sudahi karena nanti saya juga mau upload ini ke YouTube. Ya biar kalau ada yang mungkin ditinggal-tinggal bisa dengerin lagi. Halo, halo. Ya. Oke, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, yuk mari. Oke, oke. Yuk, yuk. Mari.